Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Di sini saya akan membawakan renungan pada hari ini, hari Jumat 19 Maret 2021, yang mana hari ini adalah hari Santo Yusuf, suami Santa Puan Maria. Saya ingin membawa kita dalam renungan bacaan Injil hari ini, yaitu Matius bab 1 ayat 16, 18 sampai 21 dan 24a. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bacaan hari ini di Injil Matius yang berjudul Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dari bacaan ini saya ingin memberitahu kita bahwa sesungguhnya Yusuf itu sendiri tidak ingin mengambil Maria sebagai istrinya, karena Yusuf tahu bahwa Maria itu sudah hamil duluan di luar nikah. Tapi karena Yusuf ini adalah seorang yang baik hati, ia bermaksud ingin menceraikan Maria secara diam-diam tanpa pengetahuan orang lain. Dan suatu ketika Yusuf tertidur, dia mendapatkan mimpi. Mimpi didatangi oleh seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita untuk menuju kepada Bapa. Dan setelah mendengar mimpi itu, maka tergeraklah hati Yusuf. Ia tidak akan menceraikan Maria, dan ia akan mengambil Maria sebagai istrinya. Yesus adalah Immanuel, yang berarti Tuhan besertamu. Kita bisa mengambil pelajaran dari bacaan Injil ini bahwa Yusuf diminta oleh Tuhan. Dia itu Yusuf dipakai oleh Tuhan
supaya merawat Yesus, sang juru selamat kita, juru selamat yang kita, penebus dosa-dosa kita. Ketika Tuhan meminta Yusuf, dia tidak menolak permintaan Tuhan. Walaupun Tuhan berbicara melalui malaikat, tapi Yusuf dengan rendah hati, dia mendengarkan perintah Tuhan, dia melaksanakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Sama seperti kehidupan kita, terkadang kita tidak menyadari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang sebenarnya Tuhan mau. Kita tidak menyadari itu. Terkadang jalan apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Karena apa yang dipandang dunia baik itu belum tentu baik menurut Tuhan. Kita sebagai umat beriman, kita harus siap menerima panggilan dari Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan, pewarta Injil. Kita harus siap kapanpun itu Tuhan meminta. Saya juga ingin sedikit bercerita tentang kehidupan saya. Saya dulu tidak pernah berpikir bisa menjadi pelayan Tuhan, dan saya bisa menjadi pemusik di gereja. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, Tuhan membutuhkan saya hadir, saya siap, saya menerima. Tuhan berkata-kata dari saya, Tuhan memakai hidup saya. Dan di sini tujuan saya sekarang adalah hanya untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu kehidupan kekal dan jalan yang abadi hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan saya pada hari ini, saya ingin memberikan pesan sedikit kepada kita semua. Jangan pernah ragu dan takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Percaya, Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan sampai pada kapanpun Dia akan tetap bersamamu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang bisa melakukan mukjizat. Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Manusia itu selalu mengecewakan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Satu detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia bersama kita di dalam hati kita, untuk sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus selalu bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.